Shalom adik-adik, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Wah, Lausu Vera berharap adik-adik semua yang ada di rumah dalam keadaan yang baik dan sehat-sehat. Nah adik-adik, hari ini Lausu Vera juga senang sekali bisa kembali menemani adik-adik semua di Sekolah Minggu GKY Palembang. Nah adik-adik, are you ready to start our Sunday school today? Apa jawabnya? Yes, I am ready. Wah, Lose yakin adik-adik semua pada siap ya. Tapi Lose pagi hari ini mau mengajak adik-adik untuk mengingat kembali yel-yel sekolah minggu kita ya. Kalau Lausu Vera bertanya, are you ready to start our Sunday school today? Maka adik-adik boleh menjawab, yes, I am ready. Ya, ayo kita coba bersama-sama ya. Are you ready to start our Sunday school today? Apa jawabnya? Yes, I am ready. Wah, tepuk tangan buat kita semua. Ya, adik-adik sudah siap, Lausu Vera juga sudah siap. Mari hari ini kita mau memuji Tuhan karena Tuhan sudah memberikan kita hari Minggu ya, hari Minggu, hari yang kita tunggu-tunggu, kita kembali beribadah kepada Tuhan. Tuhan ingin agar kita bersukacita karena hari ini adalah hari yang bahagia. Kita semua bisa berkumpul bersama-sama, memuji Tuhan bersama-sama, dan nantinya juga akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Ayo adik-adik, mari kita mau naikkan pujian. Mari kita bersukaria. Kita naikkan pujian ini bersama-sama dengan bersemangat. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damainya diberikan kita? Mari kita bersukaria. Kita naikkan pujian ini satu kali lagi dengan lebih bersemangat. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damainya diberikan kita? Mari kita bersukaria. Bukankah Yesus berkata damainya diberikan kita? Mari kita bersukaria. Yeay. Mari adik-adik, kita mau memulai ibadah kita dengan berdoa. Tangannya dilipat, matanya ditutup. Kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Pagi hari ini Tuhan, kami bersukacita mau memuji Tuhan dan mau belajar firman Tuhan. Tuhan kiranya hadir bersama-sama dengan kami, memimpin ibadah kami dari awal sampai akhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik,
Mari kita terus memuji Tuhan, karena hanya Tuhan saja yang layak menerima puji-pujian kita. Memuji Tuhan selalu dengan tidak jemu-jemu. Mari kita puji Dia. Kita naikkan pujian ini bersama-sama ya adik-adik ya. Mari kita memuji Tuhan. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Mari kita pujikan pujian ini satu kali lagi. Memuji Tuhan selalu. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Adik-adik, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita selalu dihadapkan dalam berbagai macam pilihan, ya. Pilihan itu tentunya ada yang baik dan tentunya ada juga yang tidak baik, ya. Contohnya hari ini ketika bangun pagi tadi pagi. Nah, adik-adik memilih langsung bangun kemudian mandi dan sarapan, atau memilih tidur lagi. Atau ketika jam sudah menunjukkan pukul 9 pagi. Wah, adik-adik pilih ikut sekolah minggu atau mau main aja di rumah. Wah, pilihan-pilihan itu tentunya ada konsekuensinya masing-masing ya adik-adik ya. Tapi Lose yakin hari ini adik-adik yang sudah hadir bersama-sama dengan Lose Vera di tempat ini adalah adik-adik yang sudah menentukan pilihan yang terbaik ya. Adik-adik sudah bangun pagi, sudah mandi, sudah sarapan, sudah mempersiapkan diri untuk ikut ibadah. Wah, good job ya adik-adik. Nah, sebelum masuk dalam ibadah utama kita, yaitu firman Tuhan, Lose mau mengajak adik-adik kembali menaikkan satu pujian lagi. Ya, pujian ini sangat baik ya. Pujian ini mengingatkan kita kembali mengenai agar kita tidak salah pilih ya adik-adik, agar kita tidak salah pilih atau kita salah jalan dalam hidup ini ya. Pujiannya itu, di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit, mana kau pilih? Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Benar ya, Tuhan akan memberkati ketika kita memilih jalan Tuhan.
dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Mari kita mau berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Tangan dilipat, mata ditutup, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur bahwa hari ini kami sudah memilih mengikuti Tuhan dengan beribadah sekolah minggu hari ini. Tuhan, persiapkan hati kami dan telinga kami untuk mendengarkan firman-Mu. Ini doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kalau minggu lalu kita sudah mendengarkan cerita tentang Bapak Harun, seorang imam besar bangsa Israel yang memimpin bangsa Israel ketika dalam perjalanan menuju ke Tanah Perjanjian, maka minggu ini Lose akan bercerita tentang perjalanan tersebut, ya. Di mana dalam perjalanan tersebut bangsa Israel menghadapi berbagai peperangan dengan bangsa-bangsa lain, ya. Salah satunya dengan bangsa Moab. Nah, cerita minggu ini terdapat dalam kitab Bilangan pasal 22 ayat 21 sampai 35. Ya. Adik-adik, Lose mau tanya nih, siapa di sini kira-kira yang suka pelihara hewan di rumah? Wah, pelihara apa aja? Wah, ada kucing bisa dipelihara ya. Ada anjing, ikan, burung. Wah, banyak sekali hewan-hewan yang bisa kita pelihara di rumah. Nah, adik-adik, kalau sama hewan yang adik-adik pelihara, tentunya adik-adik harus rawat dengan baik ya. Kemudian disayang juga, jangan disiksa ya hewan yang adik-adik pelihara itu. Karena apa? Karena mereka juga adalah ciptaan Tuhan, ya. Adik-adik harus menghargai, harus menyayangi dan merawat mereka dengan baik. Nah, ngomong-ngomong soal hewan peliharaan, Lause hari ini juga mau bercerita tentang satu tokoh Alkitab yang juga punya hewan peliharaan, ya. Adik-adik mau tahu? Ayo kita ikuti cerita minggu ini. Ada seorang ahli tenung bernama Bileam. Bileam ini memiliki seekor keledai yang sangat patuh dan penurut sekali. Keledai ini sudah membawa dan menemani Bileam kemanapun Bileam pergi. Nah, suatu hari adik-adik, ada seorang raja dari bangsa Moab yang menginginkan Bileam untuk mengutuki bangsa Israel. Mengutuki itu apa adik-adik? Ya, mengutuki artinya mendoakan yang jelek-jelek untuk bangsa Israel. Raja Moab ini kemudian menjanjikan kepada Bileam harta yang banyak sekali. Wah, tentu saja Bileam sangat tertarik dengan harta-harta tersebut adik-adik. Tetapi Tuhan Allah pada saat itu tidak menghendaki Bileam untuk mengutuki bangsa Israel. Tuhan kemudian berfirman kepada Bileam bahwa hanya apa yang Tuhan perintahkan itulah yang boleh Bileam lakukan. Lalu apa yang terjadi adik-adik? Apa yang Bileam lakukan? Keesokan harinya, dengan segera Bileam mempersiapkan pelananya dan keledainya, kemudian pergi mengikuti utusan dari bangsa Moab tersebut. Wah, melihat hal itu, Allah menjadi marah, ya, karena melihat Bileam sangat ingin pergi.
Nah, di tengah perjalanan adik-adik, mendadak tampaklah seseorang malaikat ya, dengan membawa pedang, berdiri di tengah jalan yang dilalui oleh Bileam dan keledainya. Pada saat itu yang bisa melihat malaikat itu adalah sang keledai, sedangkan Bileam tidak bisa melihat. Dengan segera keledai itu kemudian menghindar dari malaikat tersebut. Lalu apa yang Bileam lakukan adik-adik? Ia memukuli keledainya dan kemudian mengarahkan kembali keledainya ke jalan tadi. Ya, mengarahkan keledainya untuk kembali melalui jalanan yang tadi mereka akan lalui. Nah, tidak lama kemudian malaikat itu kemudian muncul kembali. Dan keledai itu pun kembali menghindar dan merapat ke tembok. Hal itu kemudian mengakibatkan Bapak Bileam ikut terhimpit dengan tembok tersebut. Lalu Bapak Bileam menjadi kesal dan memukuli keledainya. Dan mereka kemudian melanjutkan perjalanan kembali. Kemudian tampak kembali malaikat itu muncul kembali di hadapan sang keledai itu. Dan keledai itu kemudian dengan segera menghindari malaikat itu sehingga mengakibatkan Bapak Bileam kemudian menjadi jatuh adik-adik. Wah, hal ini kemudian mengakibatkan Bileam menjadi marah dan ia kemudian mengambil tongkatnya dan memukuli keledainya itu. Wah, kasihan sekali ya keledainya. Lalu tiba-tiba Tuhan membuka mulut keledai itu sehingga keledai itu bisa berbicara kepada Bapak Bileam. Keledai itu kemudian berkata, "Mengapa Bapak Bileam memukul aku? Aku ini kan keledai yang sangat penurut." Lalu Tuhan kemudian membuka mata Bileam sehingga Bileam juga bisa melihat malaikat Tuhan yang berdiri di hadapannya itu. Melihat hal itu kemudian Bapak Bileam menjadi terkejut dan kemudian dia berlutut bersujud di hadapan malaikat itu. Bapak Bileam berkata, "Ampuni aku ya Tuhan. Ampuni aku karena aku tidak mengetahui kalau Engkau ada di hadapanku. Jikalau jalan ini yang aku pilih ini salah, maka aku akan menurut kepada jalan yang Kau tunjukkan." Malaikat Tuhan kemudian berkata kepada Bapak Bileam bahwa pergilah, ikutilah orang-orang itu. Tetapi ingat bahwa hanya apa yang Tuhan perintahkan, itulah yang boleh kau kerjakan. Kemudian pergilah Bapak Bileam mengikuti orang-orang dari bangsa Moab itu. Mereka pergi melanjutkan perjalanannya. Tetapi kali ini Bapak Bileam menurut mengikuti apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini mau memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan bisa memakai siapa saja dan apa saja supaya kita selalu melakukan firman Tuhan. Seperti tadi, Tuhan memakai keledai Bileam untuk mengingatkan Bileam akan sesuatu yang salah, yaitu pergi mengutuki bangsa Israel. Nah, adik-adik, kalau bagi kita, Tuhan bisa memakai siapa saja untuk mengingatkan kita. Tuhan bisa memakai papa mama, Tuhan bisa memakai cici koko, Tuhan bisa memakai kungkung popo, Tuhan bisa memakai yeye nainai, lause-lause, guru-guru di sekolah, dan juga Tuhan bisa memakai buku-buku yang kita baca atau film-film yang kita tonton untuk mengingatkan supaya kita tidak melakukan hal yang melanggar firman Tuhan. Nah, seringkali kita hanya mau melakukan apa yang kita sukai, bukan? Padahal belum tentu apa yang kita sukai itu sesuai dengan firman Tuhan. Jadi adik-adik, ketika Tuhan mengingatkan kita melalui apa saja, adik-adik harus ingat ya, harus patuh
dan harus melakukan kehendak Tuhan dengan penuh sukacita. Nah, adik-adik, hari ini Lose mau mengingatkan adik-adik juga ayat hafalan kita minggu ini. Ayat hafalan kita minggu ini diambil dari Mazmur 143 ayat 10a. Mazmur 143 ayat 10a bunyinya, ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Ayat hafalan kita minggu ini kita ulang sekali lagi, diambil dari Mazmur 143 ayat 10a. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Nah, adik-adik ingat ya, bahwa kita harus selalu patuh dan melakukan kehendak firman Tuhan dengan penuh sukacita. Mari adik-adik kita mau berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama-sama. Tangannya dilipat, matanya ditutup, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, pada hari ini sudah kembali mengingatkan kami untuk selalu patuh dan melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, ajar kami untuk selalu setia dan selalu mengerjakan hal-hal yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, tibalah saatnya kita mau memberikan persembahan buat Tuhan. Buat adik-adik yang sudah memiliki amplop persembahan dan juga box persembahan, bisa mempersiapkan persembahannya dengan memasukkan ke dalam amplop, kemudian dikasih stiker tanggal, kemudian persembahannya nanti bisa dimasukkan ke dalam box yang sudah Lause bagikan. Nah, untuk adik-adik yang mungkin belum memiliki amplop persembahan dan belum memiliki box yang dari sekolah minggu, adik-adik jangan khawatir. Adik-adik tetap bisa memberikan persembahannya dengan cara menitipkan kepada papa dan mama untuk mentransfernya langsung ke rekening di bawah ini ya adik-adik, atau bisa juga melalui QR code yang tersedia di layar kaca ini ya adik-adik. Mari kita membawa persembahan kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Adik-adik boleh pegang persembahannya sambil kita mau menaikkan pujian buat Tuhan. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan kita yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan, memberkati kau selamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan, memberkati kau selamanya. Sekali lagi. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan, memberkati kau selamanya. Benar ya? Berilah yang terbaik buat Tuhan. Pasti Tuhan akan berkati. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan, memberkati kau selamanya. Pasti balaskan, memberkati kau selamanya. Mari kita mau berdoa untuk persembahan yang sudah kita bawa kepada Tuhan.
tangannya dilipat, matanya ditutup, kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, saat ini Tuhan, kami membawa persembahan kami di hadapan-Mu. Kiranya Tuhan, terima persembahan kami ini, boleh Tuhan pakai untuk pekerjaan Tuhan di sekolah minggu kami. Ini doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, tidak terasa kita sudah berada di penghujung ibadah kita via YouTube. Tapi belum selesai ya adik-adik. Setelah ini Lause akan menunggu adik-adik di Google Meet ya. Jadi jangan lupa setelah selesai ibadah via YouTube ini, adik-adik langsung klik link menuju ke Google Meet ya. Kalau begitu, sampai ketemu di Google Meet. Sampai jumpa, happy Sunday.